black. BLK tadi apa? BLK itu adalah black. 1 jika orang kulit hitam dan 0 jika orang kulit putih. Setelah kita lakukan regresi, hasilnya apa? Hasilnya ini juga negatif. Dan ini juga signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa gaji penduduk Amerika Serikat yang berkulit hitam itu ternyata lebih kecil daripada gaji orang yang berkulit putih. Kemudian kita lihat di sini R square-nya berapa? 0,35 atau 35%. Artinya apa? Artinya model regresi kita itu bisa menjelaskan variabel gaji itu sebesar 35%. Which is lebih bagus daripada tadi sebelumnya kan. Sebelum tadi hanya 15%. Sekarang menjadi 35%. Oke. Nah, dalam melakukan proses regresi itu sebenarnya stata itu juga cukup stata itu juga cukup apa ya, istilahnya dia itu bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi kita harus paham juga. Saya sering bilang ke mahasiswa itu biasanya kalau di mata kuliah praktek manajemen itu yang ada di laboratorium itu kadang mahasiswa itu sering itu bilang, Pak ini nggak bisa saya enter komennya kok nggak bisa gitu. Misalkan gini, saya enter komen gini. Misalkan saya enter ini regress misalkan ini saya enter. Nah, hasilnya apa? Variable which not found. Mengapa not found? Tadi kan ada itu namanya variabelnya itu which, jadi nggak pakai s. Kalau Anda hanya salah mengetikkan satu huruf saja, maka stata itu nggak akan paham. Jadi Anda harus juga paham, kita semua juga harus paham stata. Stata itu sensitif. Jadi dia itu bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi kalau perintah kita itu nggak jelas, itu dia juga akan marah-marah. Kalau marah-marah keluar tulisan merah seperti ini. Atau misalnya kita ketikkan seperti ini. Nah, kan dia nggak mau lagi kan? Dia marah lagi kan? Nah, mengapa? Karena E-nya ini E besar, padahal harusnya ini E-nya E kecil. Gitu loh. Nah, jadi apa ya? Istilahnya stata bisa melakukan apa aja, tapi kita harus paham juga karena dia itu cukup sensitif. Gitu. Sebenarnya kita pengen, saya sukanya ini yang variabelnya itu huruf besar saja. Gitu. Itu sebenarnya bisa Anda rename misalkan. Rename X. Nah, terus kemudian sekarang kalau kita regress which. Nah, sekarang jadi mau dia gitu loh. Karena apa? Karena variabelnya sudah saya rename menjadi hurufnya besar semua. Jadi pokoknya Anda semua harus paham. Anda semua harus paham, kita semua harus yakin bahwa stata itu bisa melakukan apa aja tapi dia itu cukup sensitif. Oke. Saya rename dulu ke yang awal tadi aja lah. Karena biar variabelnya sama semua huruf kecil semua. Rename lagi experience. Udah belum ya? Kayaknya ke delete. Rename experience. Bentar. Oh, variabel experience saya ke delete, Masya Allah. Sebentar. Oh, udah jadi huruf kecil. Oke, sekarang misalkan gini. Jadi kan data kita itu jumlahnya kan setiap individu itu ada 7 tahun. Nah, misalkan kita ingin membatasi, misalkan kita ingin membatasi yang kita regresi itu hanya yang ada di tahun pertama saja, gitu loh. Jangan-jangan nanti hasilnya beda. Jangan-jangan kalau misalkan yang kita regresi itu hanya di tahun pertama saja, jangan-jangan nanti experience itu nggak berpengaruh, misalkan. Nah, maka kalau kita ingin menganalisis seperti itu, stata juga bisa. Gitu. Stata itu cukup cerdas, jadi tidak usah khawatir. Misalkan kita regresi lagi, sebentar saya nyari komennya tadi.
Nih. Ini kan komen saya kan tinggal saya tambah di sini if variabel waktu kan tadi kan t kan, t sama dengan 1. Tinggal saya regresi seperti ini, nah, maka keluar hasilnya. Ini adalah regresi ketika kita hanya memasukkan t sama dengan 1. Hasilnya apa? Oh, hasilnya ternyata sama. Jadi experience sama-sama signifikan. Kalau kita ingin membandingkan, misalkan ini bisa kita store ya, estimate store T1, terus yang regresi yang tadi, ini, salah, ini, store all, store OLS misalkan. Nah, saya tuliskan di sini ya, esto itu sama dengan estimate store. Jadi kita memerintahkan Stata untuk menyimpan hasil regresinya ini ke sistem, gitu loh. Itu sama dengan estimate store. Nah, misalkan kita membandingkannya, maka kita bisa kasih perintah step. Step itu estimatable. Step tadi apa namanya? Store-nya itu T1 dan OLS. Jadi step T1 OLS. Nah, di sini ada hasilnya. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa membandingkannya. Ternyata Stata itu dia juga bisa membuat tabel yang cantik kayak di artikel-artikel jurnal itu loh. Saya nggak tahu kalau software yang lain apakah bisa langsung seperti ini. Kalau misalkan Anda pindah di Word kan tinggal Anda blok ini. Nah, misalkan terus kemudian klik kanan, copy tabel, Anda paste, sudah selesai. Itu sudah jadi tabel yang cantik. Tanpa Anda perlu copy paste koefisien satu-satu yang ada di sini. Ini kan 0,114 ya, sama dengan yang ada di sini. Oke, jadi kalau Anda ingin membandingkan, nah di sini yang kolom 1 ini hanya menggunakan T itu 1 aja. Jadi yang kita regresi itu hanya yang berada di T sama dengan 1 atau di tahun pertama. Kalau ini seluruh tahun. Jadi ternyata apa? Ternyata tidak ada perbedaannya. Perbedaannya paling di sini. Nah, marital status. Kalau hanya menggunakan observasi 1 tahun saja, itu ternyata marital status atau status pernikahan itu nggak berpengaruh. Tapi kalau menggunakan semua tahun, itu ternyata ini berpengaruh signifikan negatif. Berpengaruh signifikan positif. Jadi orang yang menikah dia memiliki gaji yang lebih tinggi daripada yang tidak menikah. Kalau menggunakan observasi semua tahun. Nah, kalau menggunakan observasi 1 tahun saja, maka ini nggak berpengaruh. Nah, ini tadi loh maksud saya. Jadi kadang gini, kalau kita tidak berhasil mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka yang kita lakukan apa? Ya kadang kita harus menambah sampel lah, kita harus menambah observasi. Karena apa? Karena terbukti kan dengan saya tambah ini dari 595 menjadi 4165, hasilnya ini bisa beda. Kebetulan aja yang lain ini hasilnya nggak beda ya. Tapi untuk yang ini itu kan hasilnya beda. Oke. Mas Timo sudah ada pertanyaan? Saya tak menunggu. Iya, ada satu pertanyaan, Pak. Ya, gimana Mas? Tolong bacakan, Mas. Pertanyaan dari Mbak Ayu Anggini Kurniawati. Izin tanya, Pak, apakah pemilihan model dalam data panel diperlukan? Misalkan dalam case hasil pemilihan model memiliki hasil yang tidak sesuai dengan teori, bagaimana ya Pak solusinya? Oke, itu akan saya bahas di agak akhir nanti ya Mbak. Jadi mohon bersabar. Ya. Oke, ada lagi Mas? Baru satu itu aja Pak pertanyaannya Pak. Oke, baru satu. Siap. Berarti kita lanjut dulu. Nah, tadi berarti apa? Kita sudah punya 2 model regresi. 1, 2. Misalnya kita mau tambah lagi bisa nggak Pak? Oh, bisa. Kita misalkan regresi lagi. Nah, tapi kita pengen yang tahun kedua. If year sama T ya tadi namanya. T sama dengan 2.
Nah, seperti ini. Bisa. Terus kita estimate store lagi. T2 misalkan namanya. Jadi estimate esto ini estimate store-nya adalah komen, T2 itu nama. Kita terserah mau kita kasih namanya aja apa itu ya terserah kita. Misalnya kita mau kasih nama UNS itu juga bisa. Estimate store UNS. UNS bisa. UNS bisa. Ini juga bisa juga. Step tadi apa? OLS T1 UNS bisa. Nah, keluarkan hasilnya. Nah, kalau Anda besok di skripsi, saran saya loh ya, saran saya kalau skripsi itu jangan di copy paste lah hasil output dari SPSS atau dari FIS atau dari Stata, di copy paste ke main text itu jangan sampai. Itu hasil analisis itu screenshotnya misalkan ya silahkan ditaruh di lampiran lah. Tapi yang ada di main text Anda ya harus yang tabel yang cantik seperti ini. Jadi mirip kayak yang ada di jurnal. Nah, kalau kita menggunakan T sama dengan 2, ternyata apa? Ternyata jumlah minggu itu nggak berpengaruh terhadap gaji. Terhadap jumlah gaji itu ternyata tidak berpengaruh. Nah, jadi makanya jumlah observasi itu sangat ini ya, sangat berpengaruh. Nah, ini tadi adalah OLS. Nah, kita sekarang baru mau masuk ke data panel. Nah, di OLS ini yang misalkan ini tadi ya, gitu loh. Sebenarnya ya, kalau kita menggunakan analisis OLS, misalkan tadi kita ketik browse. Ini tadi ya, sebenarnya. Nah, gitu. Tadi kan saya bilang bahwa misalkan tadi variabelnya itu misalkan experience. Sebenarnya ya, kita nggak bisa kalau kita menggunakan analisis OLS itu kita nggak bisa bilang bahwa semakin tinggi pengalaman seseorang atau gini, saya tuliskan aja di sini, kita tuliskan aja di sini biar semuanya paham. Tuliskan di sini, ketika kita menggunakan analisis OLS, kita tidak sedangkan gini. Sedangkan data kita berbentuk panel, kita tidak bisa mengambil kesimpulan misalkan orang yang memiliki Nah, saya tuliskan di sini. Ketika kita menggunakan analisis OLS, sedangkan data kita itu berbentuk panel, sebenarnya loh ya, cukup kita aja yang tahu. Ya, dikasih tahu ke temennya nggak apa-apa sih. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan, misalkan orang yang memiliki pengalaman kerja semakin tinggi, maka gajinya semakin tinggi. Mengapa kita nggak bisa? Karena analisis kita itu bentuknya OLS. Nah, misalkan kayak gini, saya balik ke sini lagi. Nah, OLS dia itu tidak pernah mempertimbangkan bahwa variabel saya tadi mana ya? Nah, dia itu tidak pernah mempertimbangkan bahwa observasi yang nomor 1 ini dengan observasi yang nomor 2 ini berasal dari orang yang berbeda. Berasal dari orang yang sama. Jadi, kalau regresi OLS atau cross section itu yang ada di sistem regresi itu bahwa observasi nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3 itu orangnya itu beda semua gitu loh. Jadi anggapannya regresi OLS itu kalau di sini ada 4.165 observasi, maka di situ ya ada 4.165 orang. Itu OLS. Jadi OLS itu tidak pernah mengconsider bahwa observasi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini itu berasal dari orang yang sama.
Cuma OLS nggak pernah memikirkan itu. OLS itu juga dia nggak pernah memikirkan bahwa ada variasi waktu gitu antara orang pertama itu ada yang di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu nggak pernah juga mengconsider itu. Gitu. OLS juga nggak pernah mengetahui bahwa observasi yang nomor 1 ini dan juga observasi yang nomor berapa nih? 8 ini dia diambil di tahun yang sama. Itu OLS nggak pernah mengconsider itu, nggak pernah menganggap itu. Dan kalau kita ketikkan perintah ke Stata menggunakan perintah regress tadi, maka ya kita perintahkan Stata untuk menganalisis data kita dengan perspektif bahwa observasi nomor 1 dengan nomor 2 itu adalah orang yang berbeda. Nah, makanya kan itu kan secara konsep salah. Saya termasuk tidak setuju ketika kita punya data panel, tapi kita masih menggunakan pengujian, misalkan chow test gitu ya. Chow test kita masih menggunakan pengujian, apakah kita mau menggunakan OLS atau data panel, atau OLS atau fixed effect. Jawaban saya adalah, wah data kita itu data panel kok. Nah, ngapain kita harus menggunakan maka kita masih harus berpikir bahwa kita itu harus menggunakan OLS atau menggunakan analisis data panel. Itu seperti pertanyaan kayak gini. Anda pengen pergi ke Singapura. Ada 2 alternatif. Yang pertama, pakai sepeda motor. Yang kedua, Anda pakai pesawat terbang. Gitu. Terus kemudian Anda masih mikir, wah kira-kira kalau saya mau ke Singapura, itu bagusnya saya pakai apa ya? Anda pikir gitu kan, 1 bulan sepeda motor apa pesawat, sepeda motor apa pesawat. Nggak perlu, itu buang-buang waktu. Udah jelas tuh Anda harusnya pakai pesawat. Karena apa? Karena tujuan Anda itu adalah Singapura. Gitu. Dari Solo berapa ratus kilometer saja. Gitu. Anda pakai sepeda motor, wis repot banget itu nanti. Jadi kalau Anda punya data panel sebenarnya loh ya, sebenarnya ini. Jadi Anda nggak usah dites tuh. Wah saya pakai chow test agar saya bisa tahu. Misalkan saya menggunakan fixed effect atau menggunakan OLS gitu. Sebenarnya nggak perlu dites, cuman kadang kan Anda kurang mantep gitu. Wah, saya kalau nggak dites nanti saya beda dengan teman-temannya Pak. Nah teman-temannya deskripsinya pakai pengujian itu, ya. Saya juga mau pakai. Ya silahkan aja. Saya sama saya sama mahasiswa yang saya bimbing itu biasanya saya membebaskan gitu. Apakah mereka mau pakai asumsi klasik atau enggak itu saya bebaskan. Yang jelas punya dasar teorinya. Mau pakai asumsi klasik silahkan, dan apa alasannya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting punya alasannya. Wah, teman-temannya pakai asumsi klasik semua ya Pak. Ya monggo, tapi toh kalau kita nggak pakai dan kita punya alasan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, kalau data kita data panel, maka sebenarnya kita nggak perlu bertanya. Ini kita pakai OLS atau analisis data panel. Itu seperti pertanyaan ya tadi, kita pengen ke Singapura atau misalkan saya itu pengen minum kopi yang manis. Kira-kira saya kasih gula apa enggak ya? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Oke, nah maka agar kita bisa menguji hipotesis kita, misalkan tadi hipotesis kita adalah orang memiliki pengalaman kerja semakin tinggi, maka gajinya semakin tinggi. Maka kita mau nggak mau harus menggunakan analisis data panel. Kalau kita mau menggunakan analisis data panel, tadi saya katakan bahwa kita punya fixed effect dan kita punya random effect kan. Nah, fixed effect itu artinya apa? Artinya kita percaya bahwa di setiap individu, nih tadi buka lagi. Di setiap individu, mana tadi? Nah, misalkan di setiap individu 1 dan individu 2 itu dia memiliki karakteristik tertentu. Tuh. Misalkan individu 1 ini orangnya kutu buku, pengennya belajar terus gitu, nggak pernah mau pengen jalan, nggak pernah suka main, nggak pernah suka jalan-jalan. Sedangkan yang nomor 2 ini, misalkan orangnya malah nggak pernah mau belajar, maunya dia jalan terus, maunya dia main terus, maunya dia nge-mall terus misalkan. Orang yang ketiga ini kadang suka main, kadang suka belajar, tapi misalkan
kurang serius orangnya. Nah, kan setiap orang ini dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Atau misalkan kita pakai sampel perusahaan. Kalau kita pakai sampel perusahaan, misalkan perusahaan, misalkan gini, misalkan saya ambil contoh bank ya. Saya ambil contoh sampel saya ada 2, yang satu bank BNI, yang satu bank BNI Syariah, misalkan. Cuma contoh saja ini. Nah, kita kan sudah apa ya, istilahnya sudah jelas kan. Yang satu itu BNI, yaitu bank BNI konvensional. Yang satu itu bank BNI Syariah, yang itu memang untuk segmen pasar muslim dan untuk segmen pasar orang tertentu. Nah, itu kan mereka secara karakteristik itu kan sudah beda. Misalkan yang di bank BNI, karyawan-karyawannya itu misalkan, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu sih, belum pernah melakukan survei, misalkan, yang di BNI Syariah itu misalkan karyawannya, mereka itu wajib untuk misalkan memakai jilbab bagi yang wanita, terus mungkin sholat 5 waktunya di absen, ada pengajian rutin, misalkan seperti itu. Yang di bank BNI biasa, yang di bank BNI konvensional itu tidak ada itu. Nah, itu kan secara karakteristik sudah beda. Kalau secara karakteristik sudah beda, maka sebenarnya itu nggak perlu ada pertanyaan lagi. Tadi menyambung pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya. Maka tidak perlu ada tanda tanya lagi, saya harus pakai fixed effect atau saya pakai random effect ya. Itu sudah jelas, kita harus pakai fixed effect. Kalau nggak yakin, ya silahkan diuji. Tapi saya yakin itu nanti hasilnya pasti akan fixed effect. Hasil pengujian Hausman test, itu pasti 80% dia akan ngomong fixed effect kalau data Anda data panel. Nah, untuk melakukan analisis data, untuk melakukan analisis data panel di Stata, maka kita bisa perintahkan Stata dulu. Kita bisa perintahkan Stata dulu bahwa data kita ini adalah data panel. Dan data panel itu bervariasi pada individu apa tadi? Individunya itu, variabel individu itu tadi namanya sebentar ID ini, dan juga bervariasi waktunya itu T. Kita harus bilang ke Stata dulu. Jadi Stata ini juga harus dikasih tahu. Cara kasih tahu ke Statanya gimana? XTset ID T. Jadi kita kasih tahu Stata bahwa data kita data panel dengan variasi di ID dan juga variasi di T. Kita enter. Nah, maka di sini ada keterangannya. Panel variabel ID strongly balanced. Time variabelnya itu T 1 sampai 7 dan deltanya itu 1 unit. Oke. Nah, kadang kalau misalkan data kita itu ada yang bolong-bolong gitu ya. Misalkan data kita itu ada yang bolong. Data kita ada yang bolong. Misalkan ada yang orangnya itu diobservasi 7 kali sama 7 tahun, ada yang orangnya itu diobservasi misalkan hanya 4 kali misalkan hanya 4 tahun, dan nanti di sini itu tetap bisa kita perintahkan Stata, tapi nanti di sini itu tulisannya bukan strongly balanced, tapi unbalanced. Nah, nanti tulisannya seperti ini. Itu nggak apa-apa, tetap aja bisa dianalisis. Oke. Mas Timo belum ada pertanyaan lagi ya? Kalau ada pertanyaan tolong saya di notifikasi. Sekalian saya istirahat gitu. Oh ya. Ini ada satu pertanyaan, Pak, sekalian dibacakan. Ya, silakan, Mas. Ya, baik. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Mbak Hilda Yuliana. Apakah web use auto memang harus digunakan setiap awal pengerjaan Stata atau menyesuaikan kasus ini saja? Apakah spesifik kegunaan dari web use auto itu, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi web use auto itu kan tadi saya katakan bahwa kita menarik data automobile tahun 78 dari yang bersumber dari websitenya Stata. Apakah kita harus selalu mengetikkan komen itu? Jawabannya adalah tidak. Ya kan kita skripsi kita nggak menggunakan data itu nanti. Itu kan cuma data contoh saja. Kalau skripsi Anda nanti ya menggunakan data Anda sendiri kan. Anda kompilasi di Excel dulu, terus nanti Anda tarik dari Excel ke Stata. Jadi gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara menariknya, Pak? Bagaimana cara importnya, Pak? Bagaimana biar komennya agar saya bisa import data? Bagaimana cara import data menggunakan copy dan paste saja biar simple? Bagaimana cara agar variabel saya nanti bisa dianalisis di Stata? Karena ini saya lihat kok variabelnya kok belum numerik dan sebagainya. Nah, itu adalah di luar dari pelatihan Stata ini.
Tapi itu tutorialnya di YouTube ada. Jadi seperti itu kira-kira. Ada lagi, Mas?